Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di tepi perbatasan negara, di tepi gunung, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Sekarang bagaimana membangunkan Indonesia melalui kebudayaan setelah nasionalisme dan agama? Membangunkan Indonesia melalui kebudayaan adalah memang sudah seharusnya, karena kita sudah memiliki kebudayaan. Kebudayaan itu menghasilkan suatu peradaban. Mengapa peradaban kita berbeda dengan peradaban Eropa, Amerika, dan Tiongkok? Peradaban mereka penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan, kemakmuran, seni, etika, dan seterusnya. Peradaban kita penuh dengan kemiskinan, kebodohan, kejumudan, konflik, perebutan kekuasaan, dan tidak bergerak. Saudara-saudara, setiga pilar BPU untuk membangunkan Indonesia melalui kebudayaan, maka kita tidak boleh gagal paham dalam memahami apa itu kebudayaan. Kebudayaan itu adalah kesatuan dari 3 dinamika, yaitu akal pikiran atau cipta, rasa, dan karsa. Disebut dengan 3 dinamika kebudayaan atau trias dinamika kebudayaan. Trias dinamika kebudayaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu trias dinamika kebudayaan yang selaras dan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras. Masing-masing bagian ini memiliki jalannya sendiri-sendiri dan menghasilkan suatu karya cipta yang saling berbeda. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, trias dinamika kebudayaan yang selaras adalah ketika akal pikiran atau cipta itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan rasa dan karsa. Trias dinamika kebudayaan yang selaras ini menghasilkan suatu karya cipta tentang kebutuhan kehidupan, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika, peradaban, kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya. Semua hasil karya cipta dari trias dinamika kebudayaan yang selaras ini bersifat tidak statis. Ia selalu bergerak, ia berubah. Berubahnya bukan mengikuti waktu atau mengikuti zaman. Berubahnya karena
mengikuti tekanan atau aturan hukum alam atau sunatullah. Hukum alam berdiri di atas 3 hukum dasar. Pertama, hukum berproses menuju ke suatu tujuan. Kedua, hukum dasar kedua, hukum sebab akibat atau hukum antrian. Ketiga, hukum gejala-gejala. Saudara-saudara, setiga pilar BPU itu tadi definisi trias dinamika kebudayaan yang selaras. Sedangkan definisi trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras adalah ketika rasa atau perasaan dan karsa itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan akal pikiran. Trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras menghasilkan suatu karya cipta tentang keagungan, penyembahan, leluhur, mitos-mitos, tradisi, adat istiadat, kesusastraan, kesenian khusus, benda-benda sesembahan seperti dupa, patung, candi, pura, gereja, masjid, dan seterusnya. Semua hasil karya cipta dari trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras bersifat statis atau tidak bergerak, tidak berubah, seperti burung membuat sarangnya, lebah membuat rumahnya. Dari dahulu bentuknya seperti itu, tidak berubah sampai sekarang, ya kan? Semua hasil karya cipta dari trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras tidak mengikuti hukum alam. Kecenderungannya melawan hukum alam. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, selama ini kita berkebudayaan. Tapi apakah kita mengetahui kita menggunakan trias dinamika kebudayaan yang manakah? Apakah menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras atau yang tidak selaras? Mari kita cari jawabannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti peninggalan sejarah kebudayaan Indonesia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, dengan menggunakan 2 definisi trias dinamika kebudayaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan Indonesia selama ini menggunakan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti peninggalan benda-benda sejarah kebudayaan Indonesia seperti candi-candi, pura, dupa, kesusastraan khusus, kesenian khusus, mitos, tradisi, adat istiadat, ritual penyembahan, keagungan, dan seterusnya. Semua benda-benda dan upacara ritual ini sangat sesuai dengan definisi trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, setelah mengetahui dari fakta dan bukti-bukti sejarah bahwa kita selama ini berkebudayaan menggunakan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Bangsa Indonesia memiliki peluang 100% untuk menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras dalam berkebudayaan.
Kenapa peluangnya 100%? Karena akal pikiran kita belum pernah digunakan, alias otak kita masih orisinil. Dan ini adalah suatu peluang yang sangat besar. Karena untuk menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras, syarat utamanya adalah akal pikiran. Akal pikiran itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan rasa dan karsa. Saudara-saudara setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan I Isa Tita EGP gitu. I Isa Tita itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.